Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita simak bersama Tadabbur Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak dan Ibu guru di sekolah selalu mendoakan kalian agar selalu sehat, ceria, rajin ibadah, berbakti pada ayah dan bunda, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini Miss Nining akan menyampaikan materi tentang adab terhadap orang tua dan bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi orang tua. Yuk kita simak bersama. Orang tua adalah ayah dan bunda yang harus kita hormati dan sayangi. Ayah yang bekerja mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarga, bekerja tanpa kenal lelah. Pagi sekali sudah berangkat ke kantor dan pulang ketika malam telah larut. Bunda adalah wanita yang penuh kasih sayang. Dialah yang telah mengandung kita selama 9 bulan di dalam rahimnya, lalu melahirkan kita dengan perjuangan yang sangat berat antara hidup dan mati. Setelah itu, bunda mulai menyusui bayi mungilnya selama 2 tahun lamanya, memberi makanan yang bergizi, menjaganya siang dan malam, mengajarkan cara duduk, berdiri, dan berjalan, sampai akhirnya bisa berlari lincah. Semua itu atas bimbingan dari ayah dan bunda yang tak pernah lelah mengasuh dan mendidik kita. Bunda adalah Madrasatul Ula atau sekolah pertama bagi kita dalam belajar semua hal, mulai dari adab makan, berbicara, berpakaian, mengenal angka, warna, huruf, dan lain-lain. Nah, semua kepandaian yang kita miliki saat ini adalah hasil kerja keras bunda juga ayah dalam mendidik kita sejak kecil. Anak-anakku tersayang, karena demikian besar jasa orang tua kepada kita, maka sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi beliau. Yuk kita perhatikan apa saja yang termasuk menghormati dan mematuhi orang tua itu, atau juga disebut dengan adab anak terhadap orang tua. Yang pertama, berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Yang kedua,
bertutur kata yang baik atau lemah lembut. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan orang tua. Yang keempat, senantiasa mendoakan untuk kedua orang tua. Yang kelima, meminta maaf. Anak-anakku yang tercinta, penjelasan mengenai adab terhadap orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Artinya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama orang tua menyuruh pada kebaikan dan tidak mempersekutukan Allah, maka kita sebagai anak harus berbakti dan taat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Yuk anak-anakku yang saleh dan salihah, kita menjadi anak yang patuh dan taat pada orang tua ya, agar orang tua kita selalu ridho dengan kita. Dan pastinya Allah akan sayang sekali kepada anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Yang kedua, bertutur kata yang baik atau lemah lembut. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ah. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan kepada baginda Rasul. Hadis riwayat Bukhari nomor 2731. Berkatalah yang baik dengan nada yang lemah lembut dan penuh sopan santun, tidak membentak atau berkata dengan nada tinggi. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan orang tua. Dalam kondisi apapun, kita sebaiknya selalu mendahulukan kepentingan orang tua. Seperti ketika orang tua mau makan, atau duduk, atau berjalan, dan lain-lain. Dahulukan orang tuamu. Yang keempat, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Sebagai anak yang saleh dan salihah, tentunya kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan ampunan untuk orang tua kita, dan juga selalu memohon keselamatan bagi kedua orang tua kita. Anak-anakku sudah hafal kan doa untuk kedua orang tua? Ya, seperti ini doanya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku sejak kecil. Kemudian yang kelima adalah meminta maaf. Sebagai anak, hendaknya kita selalu memohon maaf kepada orang tua jika berbuat salah, seperti yang dicontohkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam.
dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 97. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Nah, anak-anakku tersayang, begitulah Allah memerintahkan kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang tua bersedih karena anaknya tidak mau mematuhi nasihat orang tua. Padahal nasihat orang tua insya Allah baik untuk kita, ya. Jangan sampai orang tua kita sedih karena anaknya tidak mau diajak untuk sholat, belajar mengaji, membantu pekerjaan orang tua, dan melakukan kebaikan lainnya. Begitulah beberapa adab terhadap orang tua yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kalian anak-anak yang saleh dan salehah, yang selalu patuh dan hormat kepada orang tua. Sayangi mereka selagi mereka ada di samping kita. Jangan sampai kita menyesal ketika orang tua kita sudah meninggal. Kita tidak lagi bisa menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Jika orang tua kita sudah meninggal, hanya doalah yang bisa kita sampaikan untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.